Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke sahabatku sekalian, berjumpa lagi dengan kami dalam channel ngaji. Semoga perjumpaan kita semua mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Oke sahabatku sekalian, pada video sebelumnya saya telah membahas sedikit tentang pekerjaan yang terpuji, ya, dimana masih ada kaitannya dengan sholawat Nuridzati yang telah saya bacakan di video sebelumnya. Semuanya sahabat sekalian bisa lihat di deskripsi video ini, gitu ya. Deskripsinya ada di bawah, di paling bawah sana ya. Oke sahabatku sekalian, jadi kemarin itu kan ada pekerjaan yang terpuji. Setidak-tidaknya ada 7 hal yang kita harus perhatikan. 2 diantaranya sudah saya sampaikan di awal. Sekarang kita lanjutkan yang ketiga dan seterusnya, ya. Yang ketiga ya, yang harus kita perhatikan sebagai niat awal kita untuk melangkah memperoleh pekerjaan yang terpuji, gitu ya. Apa itu? Adalah memelihara diri dari melakukan kejahatan. Yang ketiga, ya. Jadi sahabatku sekalian, kemarin itu kan saya telah membahas kalau kita mau menuju suatu tempat, di mana tempat itu adalah sumber dari rezeki kita, katakanlah kantor, katakanlah ladang, katakanlah apapun itu, ya. Maka yang perlu kita perhatikan pertama, dengan niat harus mencari rezeki yang halal, itu kan yang pertama. Yang kedua, mengikuti sunnah baginda Nabi Agung Muhammad. Tidak saya ulas banyak-banyak ya. Yang ketiga di sini adalah memelihara diri dari melakukan kejahatan. Artinya apa? Kalau kita sudah niat yang pertama, mencari rezeki yang halal, mensibukkan diri dengan rezeki yang halal, lalu kemudian mengingat sejarah masa lalu bahwa baginda Nabi Agung Muhammad juga aktif berniaga, maka yang ketiga adalah memelihara diri dengan dari melakukan kejahatan, ya. Kalau kita sudah sibuk dengan rezeki yang halal seperti kisah-kisah para sahabat terdahulu, itu tentu kita tidak akan fokus pada sisi negatifnya. Kalau sisi positifnya sudah kita fokuskan, sudah kita dapat halalnya, sudah kita jadikan tujuan, gitu kan, maka hal yang buruk akan kita lupakan, dan jangan sampai kita terfikirkan dengan cara kerja yang buruk, ya, cara mencari rezeki yang buruk itu yang pertama. Pokoknya sebisa mungkin kita dapat memelihara diri dari hal-hal yang jahat, ya, yang jahat. Misalkan jadi bos, punya karyawan, ya, karena ingin mendapatkan keuntungan banyak, lalu kemudian karyawannya dipres dengan berbagai cara, gitu ya, gajinya dilimit, memikirkan keuntungan pribadi. Pokoknya hal-hal jahat kita hindari. Yang keempat, ya, itu 2, 3, 4. Sekarang yang keempat, memperjuangkan keluarga. Itu yang paling penting. Kalau masih jomblo bagaimana? Kalau masih jomblo harus punya pemikiran bahwa saya bekerja ini untuk masa depan saya, misalkan seperti itu. Kemudian kalau yang sudah berumah tangga, tentu dalam bekerja itu niatnya yang keempat itu harus memperjuangkan keluarganya. Karena apa? Karena banyak orang di belakang Anda sebagai kepala keluarga yang harus Anda perjuangkan, harus Anda pertahankan, baik itu pendidikannya, baik itu kecukupan nutrisinya, ya, baik itu kesehatannya dan lain sebagainya. Kalau si istri ya termasuk perawatannya, gitu ya. Ya termasuk perawatannya. Kalau si istri, termasuk anak juga butuh dirawat. Jangan sampai ayahnya gemuk, ganteng, gempal, si anaknya nggak keurus, gitu ya. Harus punya niat untuk memperjuangkan keluarga. Dan tentu nanti yang kita
kita ikhlaskan untuk dijadikan kecukupan bagi keluarga yang kita perjuangkan. Lalu yang kelima, kalau orang bekerja itu ya niatnya untuk mencukupi keperluan, kemudian supaya juga terhindar dari meminta-minta. Pokoknya ada doa, ada actionnya, ada kerja nyatanya. Ya, kalau hanya tidur-tidur, males-malesan, yang ada kok ngemis-ngemis nanti, malah bahkan nanti timbul hal-hal yang tidak diinginkan, gitu kan? Daripada meminta-minta, pokoknya kerjaan itu yang penting halal, dapatnya berapa. Ya, kalau kita mau beristiqomah, continue, ya, kemudian banyak syukurnya, insya Allah akan ada solusi untuk kita dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itu beberapa poin dulu sahabatku sekalian. Kalau 1 2 sudah saya terangkan, ini saya 3 4 5 sudah juga saya terangkan. Akan kita sambung dalam pembahasan berikutnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa diramaikan di kolom komentarnya dengan pertanyaan yang positif. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.